Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, wa laysa narju siwak, fadrik ilahi darak, qablal fana wal halak, ya ummu dunya wa din. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana, ya dzal ula wal ghina, wa ya qawi ya matin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah jamaah Alhamidiyah kita bisa lanjutkan lagi ngasuh pada hari ini di bulan suci Ramadan, ngaji bersama pengasuh di pesantren Alhamidiyah. Kita melanjutkan membacakan kitab Sulamut Taufik karangan Habib Abdullah bin Husain bin Thohir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi, yang diberikan syarahnya dengan berupa karya juga oleh ulama Nusantara kita, ulama dari Banten, yaitu Kiai atau Syekh, kita sering menyebutnya Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari. Mudah-mudahan kitab ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan suratul Fatihah, juga untuk pendiri pesantren Alhamidiyah Kiai Haji Ahmad Syaikhul. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wa ali silsilatihi, wa khususan ila masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa asatidina wa asatidatina wa ila muallif Sulam At-Taufiq Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wa syarihi Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, wa khususan ila muassis Ma'had Al-Hamidiyah Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Syaikhul wa ibunya Iswalha. Syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Kita akan lanjutkan di halaman 41 ya. Kita sedang membahas tentang zakat yang insya Allah sangat relevan karena di bulan suci Ramadan, di akhir biasanya nanti menjelang Idul Fitri, kita memang akan mengeluarkan zakat, khususnya zakat fitrah dan juga zakat mal biasanya ya. Nah, halaman 41 ini masuk pada zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa zakatul fitri, dan adapun zakat fitrah. Wa zakatul fitri, dan adapun zakat fitrah, maksudnya fitrah itu ya, fitrah itu kan seringkali akar katanya sama dengan iftar, puasa. Karena memang adanya di bulan suci Ramadan, makanya disebut fitru syahri Ramadan, namanya zakat fitrah. Tajibu itu wajib zakatul fitri, fa'ilnya ke zakatul fitri. Wajibnya tidak ada yang berbeda, tidak ada khilafiyah dalam hal kewajiban zakat fitrah ini, semuanya sepakat para ulama semuanya biidroki juz'in, dengan dijumpainya atau menjumpainya sebagian min Ramadana, dari hari-hari bulan Ramadan. Kalau seseorang mendapatkan bulan suci Ramadan meskipun hanya 1 detik istilahnya begitu, masuk ke dalam bulan suci Ramadan, setelah itu wafat. Nah, kemarin saya sudah singgung, itu wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Gambarannya misalnya kalau sudah ru'yat gitu, ru'yatul hilal misalnya, maghrib itu jam 18.06 misalnya gitu ya, itu sudah masuk bulan suci Ramadan tuh, mulai taraweh, puasanya besok. Tapi ada bayi yang lahir jam 18.07, begitu lahir langsung meninggal. Nah itu orang tuanya wajib mengeluarkan zakat fitrahnya gitu. Itu yang dimaksud dengan juz'un min Ramadan. Atau sebaliknya, ada ibu hamil begitu di bulan suci Ramadan, itu bulan ke-9 gitu ya, sudah 9 bulan mau melahirkan, besoknya Idul Fitri. Nah, Idul Fitri kan ditandai dengan masuknya ru'yat juga kan, maghrib jam 18.06 ini masuk Idul Fitri, Ramadan habis. Jam 18.05 bayi itu lahir tapi langsung meninggal misalnya gitu. Maka itu juga wajib, atau kalaupun tidak meninggal, misalnya kalaupun tidak meninggal itu wajib diberikan, dikeluarkan zakat fitrahnya oleh mukhrij. Mukhrij itu ya yang mengeluarkan zakat fitrahnya, orang tuanya itu ya. Itu yang dimaksud dengan juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Itu keterangan dari Syekh Nawawi di situ menjelaskan tentang apa yang saya sebutkan tadi. Fayukhraju amman mata ba'dal ghurubi wa kana indahu fihi hayatun mustaqarrah. Dikeluarkan zakat fitrah itu atas orang yang mata ba'dal ghurub, wafat setelah surup panon poe, tenggelam matahari, dan masih sempat hidup, masih ada nyawanya. Ini pertama kita mengucapkan terima kasih ini kepada keluarga besar STAI ini, full tim, ketuanya alhamdulillah Pak Isep, alhamdulillah juga Kang Zaini dan para dosennya ini. Dosen itu mahasiswanya? Oh mahasiswanya, waduh alhamdulillah ya. Terima kasih sudah hadir langsung di studio ini. Dan di Zoom juga kelihatan itu ada para dosennya, ada Bu Ika kelihatannya. Alhamdulillah ikut ngaji ya. Ya. Kita lanjutkan. Ala kulli muslimin, wajibnya itu kepada setiap orang muslim, alaihi,
alaihi maksudnya an nafsi kulli muslimin. Wa alaman, jadi wajib zakat fitrah itu bagi setiap muslim, alaihi atasnya, atas dirinya maksudnya ya. Dan wa alaman, dan atas orang, alaihi yang wajib atas dirinya, apa? Nafaqatuhum, nafkahnya itu man. Jadi humnya ini ke man yang man alaihi tadi itu gitu. Kalau alaihi maksudnya ala kulli muslimin. Jadi wajib bagi setiap orang muslim itu zakat fitrah atas dirinya dan atas orang yang menjadi tanggung jawabnya gitu. Misalnya kalau misalnya suami ke istrinya, ke anak-anaknya, atau sebaliknya. Ini ada istri yang lebih mapan mungkin begitu. Jadi zakat atas suaminya berarti ya. Ini yang kerjanya itu kan ada kan. Suaminya mungkin ya tidak lebih mapan daripada istrinya misalnya begitu. Sebagian ulama mengatakan, ini ada dua pendapat sebetulnya. Sebagian ulama mengatakan ya istrinya yang mengeluarkan zakat atas suaminya itu, tapi sebagian ulama mengatakan tidak wajib. Karena yang memberi nafkah itu suami, gitu. Tidak wajib tapi disunnahkan saja, katanya gitu. Gitu ya. Nah, kalau ada kasus seperti itu, ya, suaminya ya kerjanya main burung misalnya gitu, ya, gitu kan, mancing gitu ya, fakir dong gitu ya, istrinya yang nafkahnya, jadi nafkahnya. Bisa jadi juga kalau ada kerabat yang kita tanggung, misalnya ART barangkali ya, asisten rumah tangga, itu juga wajib bagi seorang muslim itu kita keluarkan zakat fitrahnya itu. Kalau zaman dulu ada istilahnya hamba sahaya kan, hamba sahaya budak begitu zaman dahulu ya. Kalau sekarang kan sudah tidak ada, sudah merdeka semuanya gitu. Idza kanu, kalau ada orang yang ditanggung itu muslimina, itu beragama Islam. Berarti kalau kerabat kita tanggung sih, kita sekolahin, kita kuliahin, tapi dia non muslim ya tidak wajib. Gitu. Wajib nafkahnya, tetapi tidak wajib zakatnya gitu. Gitu kan ada juga kan yang baik sekali mungkin keluarga muslim ini ya, termasuk ya memberikan beasiswa mungkin ke beberapa anak begitu, termasuk yang non muslim tapi nggak mampu misalnya, ya wajib nafkahnya tetapi tidak wajib zakatnya gitu. Ala kulli wahidin, itu tetap, nah ini jadi khobar muqaddam nih, ala kulli wahidin so'un, mubtada muakhirnya so'un. Ala kulli wahidin itu tetap bagi setiap orang, so'un ada kewajiban satu so' di zaman Rasul tentu saja gitu ya. Satu so' ya kita sudah tahu kalau zakat fitrah itu kalau ukuran beras biasanya 3,5 liter ya, atau 2,5 kilogram kira-kira gitu. Itu satu so' itu beras. Beras atau, nah di sini ada penjelasannya, so'un min ghalibi qutil baladi, dari yang lazim makanan pokok negeri itu, maksudnya gitu. Ghalib itu lazim, qutil balad itu makanan pokok negeri itu. Kalau makanan pokoknya itu gandum ya gandum, kalau jagung ya berarti jagung gitu. Kalau beras kita kan beras ya gitu. Baladul mukhrij an nafsihi wa amman talzamu ya gitu. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i sebetulnya harus beras, tidak boleh uang. Jadi qimah ya, istilahnya itu la yajuzu an zakatil fitri qimatuhu gitu. Qimatuha. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i. Nah, tetapi mazhab yang lain, mazhab Imam Hanafi misalnya membolehkan
Nah, sehingga seringkali di Indonesia sekarang itu ketika zakat fitrah ya uang, jadi ya tidak apa-apa ada, jadi pindah nih ke Imam Hanafi berarti. Karena kepraktisan, karena zaman dahulu itu tidak praktis zakat itu dengan qimah. Qimah itu kan harga ya. Zaman dahulu dengan dirham kan, dirham dengan dinar begitu, itu tidak mudah mendapatkan itu. Yang bisa dizakatkan itu adalah yang dimakan sehari-hari, yang mudah gitu. Tapi sekarang kan malah mudah kan. Iya, transfer, pakai mobile banking misalnya gitu ya. Pakai QRIS gitu. Itu niatkan gitu. Kan begitu ya. Nah, jadi gitu. Ini untuk pengetahuan kita saja, al-madzhab al-arba'ahnya, mazhab yang empatnya, bahwa dalam mazhab Syafi'i sebetulnya ya qimahnya itu tidak ya, gitu. Bagaimana kalau kita punya anak tanggungan yang kuliahnya tanggung jawab kita itu ya, tapi dia di Eropa, di sekolahnya itu, hebat sekali ya, ditanggung di Eropa itu. Nah, zakatnya itu kita nih yang bayar. Apakah kan di Eropa bukan beras misalnya, makanan pokoknya misalnya. Apakah ngikutin beras di sini sementara orangnya di Eropa, atau ngikutin makanan pokok di Eropa itu? Nah, gimana? Kira-kira? Harusnya enggak, tapi atas nama si anak itu. Nah, tinggalnya itu, jadi menyesuaikan tempat tinggal dari anaknya itu. Dia makan apa, tinggal dihitung saja, walaupun dikeluarkannya dari sini, gitu ya. Jadi min ghalibi qutil balad itu, balad maksudnya tempat, baladul mukhrij, ya, mukhrij an nafsihi wa amman talzamuhu mu'natuhu. Jadi tergantung. Tentu kalau dirinya beras karena ada di Indonesia, tapi orang yang dia tanggung adanya di tempat lain, nah, gitu. Itu kalau seandainya terjadi seperti itu. Dan ini mohon untuk zakat ini, zakat fitrah itu pilih beras yang terbaik yang pernah kita makan gitu. Jadi jangan kita makan beras Cianjur. Begitu zakat fitrah, ini ada nih beras pegawai negeri nih, kalau dulu makan gitu ya. Iya kan? Dulu saya nggak tahu sekarang masih ada nggak? Kayaknya enggak ya. Beras gitu, beras pegawai negeri. Saya sih ngalamin gitu. Karena orang tua saya pegawai negeri dulu gitu. Guru kenapa? Iya. Walaupun murah gitu dijual. Karena berasnya tidak lebih baik, nggak enak dimakan, dijadiin zakat, nggak boleh. Jadi kalau untuk zakat fitrah itu zakat yang terbaik. Nah, Syekh Nawawi di sini menjelaskan nih di tengahnya, wa'lam anna syartul mukhrij allayak mukhraj, syarat dikeluarkan sesuatu itu allayakuna musawwaman wala muayyaban. Jangan yang ada aibnya, jangan ada yang cacatnya gitu. Kalladzi lahiqahu maun, udah berair, udah lembek gitu. Au nadawatul ardi, penuh dengan debu misalnya gitu ya. Itu tidak boleh gitu. Yang sudah berubah warnanya, yang sudah bau. Wa kadza al mudawwad. Al mudawwad itu yang ada belatungnya. Aduh, ini beras dari Bulog nih, ada belatungnya gitu. Ada yang hitam-hitamnya itu apa itu? Kutu ya, aduh, masya Allah. Sekarang mah tidak ada, sekarang mah bagus gitu ya. Dan saya juga pegawai negeri, tidak pernah nerima beras lagi sekarang mah. Udah uangnya gitu, uang beras gitu. Merasakan ya. Nah, di sini Syekh Nawawi juga menjelaskan yang tadi kita sampaikan, fala tujzi'u al-qimah gitu. Itu tidak bisa diganti dengan harganya. Tentu saja menurut madhab Imam Syafi'i gitu ya. Soal niatnya dibahas di mana nih? Mungkin ada di depannya ya gitu. Nah, zakat itu idza fadalat, kalau seandainya berlebih itu zakat
an dainihi, dari hutangnya itu muzaki. Kalau dia punya hutang, yang hutang itu sampai menghalangi dia, pokoknya bikin susah begitu, hutang ke pegadaian mungkin, walaupun bayarnya bisa bulan depan, tapi ya dia berhutang gitu. Itu sebetulnya kalau di sini ya, kalau susah itu malah bukan muzaki, tapi jadi mustahik gitu kan. Ya. Cuma kalau hutangnya cicilan rumah gimana? Mobil gitu kan. Oh, saya nggak bisa ini zakat fitrah, soalnya saya nyicil mobil 2 tahun lagi. Mobilnya apa? Alphard. Wow, tapi nggak mampu zakat fitrah yang 3,5 liter. Jadi itu kan hutang juga memang sih, tapi hutangnya itu yamna'u wujubaha gitu ya, itu yang yang mencegah kewajibannya zakat itu kalau seandainya itu memang membuat dia susah gitu ya, membuat dia susah gitu. Ya, idza fadulat andaini wa kiswatihi, dan berlebih atas pakaiannya, wa maskanihi, dan tempat tinggalnya. Maskan atau maskin boleh bi fathil kaf wa kasriha ya. Maskanihi, tempat tinggalnya. Wa qutiman, dan makanan pokok orang, alaihi, yang wajib atasnya apa, nafaqatuhum, nafkahnya. Yang tadi kita singgung. Jadi makanan pokok orang yang kita tanggung itu yang jadi ukuran. Kalau seandainya orangnya ada di negeri lain yang makanan pokoknya beda dengan kita, maka ukurannya itu adalah makanan pokok orang itu gitu. Kapan dikeluarkannya? Yaumal Idi, pada hari Id. Walaila tahu, yaumal Idi walaila tahu, jadi dorof ya, fi lailatihi, pada hari Id dan malam Id. Nah tentu saja sebelum sholat ya, sebelum sholat Idul Fitri masih bisa mengeluarkan zakat. Itu mengapa sholat Idul Fitri itu sunnahnya itu agak diakhirkan untuk memberi kesempatan kalau ada yang lupa belum bayar zakat gitu. Kalau sholat Idul Adha dipercepat karena diawalkan karena mau kurban kan, hewan kurban kan, terbalik ya. Watajibu, dan wajib apa, an-niyatu, niat, fi jami'i anwanihi, di dalam semua fi jami'i anwa'iz zakati, di dalam semua jenis zakat yang sudah diceritakan, zakat ma'din, zakat rikaz, zakat tijarah, perdagangan, zakat emas, zakat macam-macam gitu. Itu semuanya itu wajib niat. Kapan niat itu? Ba'dal ifrozi, setelah memilah hartanya. Al ifroz itu kita ngitung dulu nih, jangan niat dulu baru ngitung. Dihitung misalnya kita punya emas gitu 100 gram, maka 2,5% sudah hawal juga kan begitu, maka 1/4/10-nya itu berapa misalnya, 2,5%-nya. Ternyata emas saya ada 200 gram, nah berarti sekian. Nah setelah itu baru di situ niat mengeluarkan zakatnya. Syekh Nawawi menjelaskan sedikit di sini, la yadurru taqdimuha, tidak apa-apa sih didahulukan katanya niat zakat itu ala tafarruqati, ala tafriqati kasaumi li usril liqtirani bi'ita'i kulli mustahik. Karena ya sama seperti puasa, niat puasa kan malamnya ya didahulukan, besoknya puasa. Jadi kalau ada kesulitan bisa menyampaikan, ya sudah niat keluarkan saja dulu
niat zakat, kemudian baru mengeluarkan, membagikan. Wayajibu dan wajib. Apa sorfuha, mentasorufkan zakat atau mendistribusikan zakat, ilaman kepada orang, wujida yang dijumpai ini orang, minal fuqara'i dari kalangan fuqara. Nah ini soal asnaf nih, asnaf zakat yang 8 ya. Ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Yang pertama itu wajib itu kepada al-fuqara. Ini menggunakan kalimatnya al-fuqara, bukan alal faqir, alal faqir, bukan alal faqir pada seorang fakir, tapi alal fuqara. Itu ulama menjelaskan bahwa berarti kalau begitu per asnafnya itu sebaiknya itu jangan satu orang. Harus jamak, harus plural. Jamak kalau di dalam bahasa Arab itu kan lebih dari 2, jadi 3. Jadi diambil dari kalangan fakir 3, kalangan miskin 3, kalau ada ya, itu diambil. Jangan dari fakir hanya satu orang, itu belum cukup. Jadi alal fuqara wal masakin kan, bukan al miskin kan, wal amilin. Al fuqara, siapa orang fakir itu? Nah, Syekh Nawawi di sini menjelaskan. Yang namanya fakir itu adalah man la malalahu wala kasba. Orang yang tidak punya harta dan tidak punya kerjaan. Nah, itu fakir namanya itu. Makanya kalau suami yang tadi itu dia kerja enggak, dia nggak punya harta, ngandelin istrinya, fakir dia nih. Fakir dia, jadi mustahik berarti bisa menerima zakat gitu ya. Misalnya kaman yahtaju ila asroh, orang yang butuh 10 ribu, tetapi dia hanya mampu misalnya 7 ribu itu punya uang, itu juga disebut fakir gitu. Tidak memenuhi kebutuhannya ya. Dia nggak punya harta lah, kalau punya itu berarti kurang banget ya. La kasbajan, tidak ada pekerjaan. Itu yang pertama, asnaf itu yang berhak menerima zakat. Wal masakini, dan yang kedua itu adalah orang miskin. Kalau orang miskin ini man lahu malun au kasbu halalin laikin yaqa'u mauqi'an min kifayati wala yakfi gitu. Dia ini punya harta, punya pekerjaan yang halal, yang layak gitu ya, tetapi layak tidak mencukupi, tidak mencukupi. Kalau yang tadi itu man yahtaju ila asratin wala yajhad illa nahwa dirhamaini, dia itu butuhnya 10 ribu, tetapi ketika dia berusaha mencari uang itu paling juga dia dapat 2 dirham katanya gitu, butuhnya 10 dirham gitu. Nah, kalau yang ini miskin, kaman yahtaju ila asrah wala yajidu ila sab'ah, dia membutuhkan uang 10 ribu tapi hanya punya 7 ribu atau 8 ribu, udah deket sih tapi tetap belum mencukupi gitu. Nah maka kalau begitu dia termasuk kategori miskin, gajinya itu 4 juta misalnya, kebutuhannya 15 juta, waduh banyak juga ya. Nah itu gimana tuh, miskin atau enggak? Nggak punya kerjaan lagi. Punya kerjaan ya, punya kerjaan enggak? Man lahu malun au kasb, punya kerjaan yang halal tapi tidak mencukupi gitu. Anaknya banyak misalnya nih, anaknya 10 misalnya, dia gajinya 3 juta, harus disekolahkan juga semuanya itu kan, habis kan. Dalam seminggu juga mungkin habis untuk makanan pokok segala. Dia berhak menerima zakat. Ya diukur yang wajar aja deh. Gimana mahasiswa ini enggak? Nanti kategori yang lain kalau mahasiswa ya. Ya. Iya, Ibnu Sabil ada. Iya, makanya bisa dapat dari Baznas. Kan Baznas kan untuk mahasiswa kan gitu. Santri pesantren Ahmadiyah juga
dapat gitu. Cuma kita bikin kriteria. Yang pertama itu berprestasi, yang kedua membutuhkan. Gitu. Kalau ya berakhlak juga tentu saja gitu ya. Alhamdulillah sudah 2 tahun ini kita juga mendapatkan beasiswa Basnas untuk para santri pesantren Al-Hamidiyah. Ada 30 ya, 30 yang dapat. Itu kan uang zakat kan. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk mendukung studinya Ibnu Sabil kan ya. Supaya dia bisa lanjut belajar bimbel gitu, supaya bisa lanjut ke perguruan tinggi yang diinginkannya. Wal amilina, dan yang ketiga itu adalah para amil, wal amilina alaiha, yang mengerjakan alaiha atas itu zakat. Ini juga jam'u amil, seorang amil. Amil yang memang resmi, dia ditugaskan untuk mengambil zakat, kemudian mengelola zakat, walaupun dia ini orang yang mampu. Kalau dia amil, berhak dia. Iya, panitia masjid itu, ya tidak selalu harus orang yang tidak mampu. Ada orang Pak RT-nya misalnya kaya begitu ya, kemudian dia jadi amil, dia ngambilin zakat, kemudian dia menghitung, mengelola gitu ya, itu amil, ngurus pokoknya, itu amil namanya. Walau ghaniyan katanya, walaupun orang kaya gitu. Karena itu ujroh gitu. Itu bagian, bahwa dia mau terima atau tidak itu lain soal. Ya, tapi ada jatahnya gitu. Amin. Kalau zakatnya langsung kepada orang, kepada imam yang imam masjid misalnya, tapi dia bukan amil sebetulnya. Misalnya kita zakat nih kepada imam ya, zakat fitrah. Saya zakatnya lewat bapak ya. Nah, bapaknya itu langsung si imam itu menyalurkannya misalnya kepada yang mustahik, maka imam ini bukan amil, jadi tidak berhak untuk menerima zakat gitu. Beda itu. Kalau amil itu betul-betul bekerja, ngambil kemudian mengelola dan menyalurkan. Wal muallafat itu apa ti ini coba? Ilaman wujida minal. Berarti itu atofnya ke min, berarti wal muallafati ya. Wal muallafati, dan orang yang muallafah itu dilelembut begitu, dilalanya itu apa ya, kalau bahasa Sundanya dilalanya itu. Ulf itu kan kasih sayang, disayangi. Wal muallafati, dan yang disayangi apa, qulubuhum, hatinya, maksudnya muallaf gitu. Muallaf itu artinya orang yang hatinya dieman-eman gitu. Dia kan baru masuk Islam nih. Muallaf itu dieman-eman gitu. Jangan sampai keluar lagi gitu maksudnya. Muallaf itu makanya namanya muallaf gitu. Tapi kalau imannya sudah kuat, ya walaupun dia tadinya convert gitu masuk ke Islam, umumnya udah kuat ya, dia bukan muallaf lagi, udah jadi ustadz lagi misalnya. Udah jadi pendakwah ya mu'alaf sih, tapi dari segi makna substansinya sebenarnya sudah bukan mu'alaf lagi, jadi tidak berhak untuk menerima zakat lagi. Kan itu ada ijtihadnya juga dari sahabat ya, dari Sayyidina Umar kalau tidak salah ya. Ada mu'alaf masuk Islam tapi dia udah kuat keislamannya, ini mah nggak perlu. Nah, mu'allafati qulubuhum itu ada yang hatinya itu masih dieman-eman gitu. Wa huwa man aslama, yang masuk Islam, wa niyatuhu dhaifah fi ahlil Islam, niatnya itu masih lemah. Nah, ini penjelasan dari Syekh Nawawi ini penting. Artinya kalau ada orang yang masuk Islam tapi sudah qawiyah gitu, hatinya sudah kuat memeluk Islam, itu tidak perlu lagi gitu. Gitu. Ya. Wa fir riqabi, dan yang keempat itu riqab. Riqab itu hamba sahaya. Kalau dulu mah kan ada budak, itu pun budaknya itu wahum al mukatabuna, yang mukatab. Jadi yang abdun mukatab. Abdun mukatab itu sebetulnya dalam pelajaran di sanawiyah apa di aliyah ya, itu ada tuh tentang hamba sahayanya. Itu tidak semua hamba sahaya. Wahum al mukatabuna, yaitu mereka yang hamba yang mukatab. Mukatab itu maksudnya adalah mereka terikat perjanjian kontrak. Kalau kamu bisa bayar
sekian kamu merdeka dari saya, kata tuannya. Itu abdun mukatab namanya. Nah, ini hamba saya yang seperti ini itu harus dikasih zakat tuh, untuk membayar kepada tuannya supaya dia bisa merdeka itu. Wahum al mukatabuna li ghairil muzakki. Kitabatan sahihah, kontraknya memang sah gitu. Fayudfa'u lahum li'anatihim, zakat itu diberikan untuk menolong mereka alal jizyati, untuk supaya bisa membayar jizyah gitu. Bayarannya supaya dia bisa terbebas, terikat kontrak. Wal gharimina. Nah, ini yang kelima nih. Yang berhak menerima zakat itu wal gharimina, dan orang-orang yang berhutang. Jam'u gharim. Orang-orang sama, ini juga orang-orang yang berhutang. Jadi diberikan zakat yang satu orang ya. Kalau bagi amil nanti kalau bisa, kalau ini gorimin masuk juga nih kategori yang punya hutang, cari 3 orang. Ada nggak yang punya hutang dan memang hutangnya itu terlilit gitu. Nah, mungkin nanti ada yang bertanya, bagaimana kalau yang hutangnya terlilit pinjol? Waduh, gimana nih? Ya lihat saja kasusnya, apakah dia meminjam itu dalam kewajaran. Kewajaran artinya untuk kebutuhan hidupnya gitu ya. Nah, cuma dia mungkin terjerat hutang yang menyulitkan dirinya. Gitu. Ya, sebaiknya kan tidak. Saya nggak tahu pinjol, saya juga belum tahu soalnya. Tapi yang kita dengar itu kan negatifnya gitu ya. Saya nggak tahu apakah ada positifnya gitu. Soalnya di kampus tertentu malah bayar SPP-nya ada yang lewat pinjol diarahkannya. Sempat ramai kemarin kan ya. Nah, jadi gharim. Siapa gharim itu? Wahwa man istadana fi ghairil maksiyat. Itu orang yang berhutang tapi bukan untuk maksiat gitu. Fayuqta, itu diberikan, silakan. Fayuqta ma yuqda bihi dainuhu. Diberikan zakat untuk membayar hutangnya itu haitsu ihtaja ila wafaihi, nah, sampai bisa lunas begitu. Nah. Yang keenam, wa fi sabilillahi, dan orang yang sedang berada di jalan Allah. Nah, ini orang yang berhak menerima zakat, mustahik zakat, fi sabilillah. Siapa itu? Wahum al-ghuzatu, mereka adalah orang-orang yang berperang, alladzina la rizqa lahum, yang tidak punya rizki karena fokus untuk membela Islam. La rizqa lahum fil fai'i, ngandelin harta rampasan juga tidak ada. Fayu'tauna, maka mereka itu diberikan zakat. Walau ma'a ghinahum, walaupun mereka itu kaya ternyata ya. Mereka kaya tapi mereka sedang berjuang fi sabilillah misalnya gitu, lalu mungkin kekayaannya nggak bisa dipakai atau bagaimana gitu, dia membutuhkan dan bisa ada zakat, ya bisa diberikan zakat fi sabilillah. Para pejuang Palestina barangkali sekarang ya, sebetulnya kan perang sekarang sudah tidak zamannya lagi, tapi masih ada yang berperang. Wabnis sabili, dan yang ke berapa ya? 7 kali ya? 7, nanti yang ke-8-nya ada. Kan udah 8, jangan yang ke-8. Fuqara, masakin, amilin, mu'allafah, mu'allaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah. Oh, ke-8. Salah hitung tadi. Wabnis sabili, dan yang terakhir yang ke-8 itu ibnu sabil. Siapa ibnu sabil itu? Ibnu itu secara harfiah anak, asabil itu jalan Allah. Wahwa man ansha'a safaron mubahan min baladihi wa min baladi wa min baladi au min baladin kana muqiman biha. Yaitu seseorang yang sedang mengembara, melakukan perjalanan yang dibolehkan, bukan perjalanan yang maksiat, dari negerinya mengembara, dari Minangkabau misalnya mengembara ke Jakarta kuliah. Bisa itu. Ini dari mana nih? Antum? Oh, di Tasik, Sunda. Oh, kayaknya. Antum? Dari Citayam.
Citayam. Citayam ke sini mengembara nggak ya? Cipatujah ya. Aduh. Daerah santri itu Tasikmalaya. Ya. Nah, itu kemudian sekarang sering ditafsirkan orang yang sedang mencari ilmu ya, talibul tulab ya, talibul ilmi, tulabul ilmi. Itu berhak juga mendapatkan zakat. Dia sedang kos, in the kos misalnya, kemudian dia memang membutuhkan ya, dia bisa mendapatkan zakat. Dan kalau melalui negara kan melalui Basnas tadi itu ya. Kemudian wala yajuzu, dan tidak boleh, apa yang tidak boleh nih? Wala yajuzu, dan tidak boleh, wala yujzi'u, dan tidak mencukupi, apa sorfuha, mendistribusikan zakat itu li ghairihim, kepada selain dari mereka. Jangan keluar dari yang 8. Siapa misalnya di sini Syekh Nawawi memberikan contoh, kaman yantasibu li Bani Hashim. Misalnya ada orang yang punya nasab itu nyambung sampai ke keturunan Rasul Bani Hashim. Wah, para habib nggak boleh berarti ini. Nggak boleh terima. Yang nasabnya nyambung ke Bani Hashim wa Banil Muthalib, dan ke Bani Muthalib, walau amilan, walaupun dia amil, nggak boleh tuh. Para habib tidak berhak menerima zakat. Ya para habib malah berzakat kan ya. Nah ya, ini penjelasan dari Syekh Nawawi seperti itu. Mengapa sih? Nah, karena ada li khobarin, katanya ada hadis dari Rasul. Innama hadhihi shadaqatu awsakhun nasi. Sesungguhnya yang namanya zakat itu, sedekah, zakat itu awsakhun nasi. Awsakh itu sesuatu yang harus dibersihkan kan? Berarti kan kayak apa ya? Kayak ya sisa lah gitu jadi. Nah, karena awsakhun nas, maka wa innaha la tahillu li Muhammadin, itu tidak boleh diberikan kepada Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wala ila ali Muhammad, dan tidak kepada keluarga Muhammad, jadi kepada para habaib. Berarti saya nggak tahu kalau ada habibnya yang misalnya fakir, miskin, gitu. Gimana tuh? Ya, silakan bahsul masail lah ya, didiskusikan boleh atau tidak ya gitu. Alhamdulillah, bab zakat sudah selesai. Ini kita lanjutkan bab puasa atau bagaimana nih? Lanjut ya, masih ada waktu ya. Oh mangga ya, kalau ada yang tanya dulu ya, karena ini babnya beda nih bang berikutnya ya. Ya silakan. Oh ada mikrofonnya, silakan Pak Isep. Ini rame nih, kalau langsung hadir di majelis nih rame. Makasih Pak Yai. Saya langsung aja. Mati lampu. Silakan, tapi ini nyala. Iya. Yang pertama, kan ada 2 jenis zakat ya. Ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Nah, 8 asnaf yang juga dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 60. Saya pernah membaca khusus untuk zakat fitrah itu apakah harus ke-8-nya ataukah kita prioritas pada fuqara wal masakin misalnya. Itu satu. Lalu yang kedua terkait dengan amil. Sekarang ini kan apalagi bulan puasa ini banyak amil dadakan. Iya. Apakah dia masuk dalam kategori amil kan gitu. Saya memahami amil itu ya pekerja zakat. Pekerjaannya juga memang artinya kesehariannya ngurusin zakat. Nah ini sekarang nih setiap musola, setiap masjid itu bikin panitia. Nah, apakah dia masuk dalam kategori amil di sini? Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, saya tadi tertarik kata mu'allafati qulubihim. Mu'allaf itu apakah memang ada batasan waktunya Pak Kiai? Misalnya kan saya ini mu'allaf tapi udah 20 tahun yang lalu gitu. Apakah itu juga kita masukkan dalam kategori mu'allaf? Itu saja Pak Kiai. Makasih. Ya, terima kasih Pak Isep. Saya ingin konfirmasi dulu ini secara teknis apakah terganggu?
Oh, berarti yang di Zoom juga tidak bisa ini. Ini nyala lagi nih. Bisa lagi nggak ya? Sayang soalnya kalau di Zoom saya nggak bisa nih, nggak muncul karena saya nyalain juga nih. Di Zoom nyala sih. Cuma ini laptopnya mati. Iya, ini nggak connect. Iya kak, nggak ini. Oh gitu, di Zoom nyala. Oh baik kalau gitu. Baik kalau gitu. Kita lanjutkan, nggak apa-apa karena ini ngobrol ya. Ya terima kasih banyak Pak Ketua STAI. Yang pertama tadi ada 3 ini soalnya. Apa tadi? Zakat fitrah ya. Soal asnafnya itu apakah harus 8-8-nya atau prioritas? Tidak harus. Tidak harus 8-8-nya gitu. Bahkan memang bisa jadi prioritas ya. Kalau kan rikob juga kan tidak ada sekarang kan, hamba sahaya kan tidak ada, lalu tidak ada yang punya hutang misalnya ya tidak apa-apa gitu. Ya, jadi yang ada saja, tetapi yang penting tidak boleh keluar dari yang 8 itu. Itu yang pertama. Nah yang kedua apa tadi? Amil dadakan di bulan suci Ramadan gitu. Ya sejauh dia itu memang ketika di bulan puasa itu betul-betul menjadi amil, walaupun khusus hanya ketika bulan Ramadan, tidak sepanjang tahunnya gitu. Dan kebetulan di bulan Ramadan itu ada yang zakat mal juga, bukan hanya zakat fitrah gitu ya. Maka dia berhak gitu. Dia berhak gitu. Asalkan betul-betul kerjanya. Sebetulnya ada juga amil yang ya dia ingin jadi aktivis saja membantu tapi dia tidak mau menerima, itu lain soal ya. Dia berhak, bahwa diambil atau tidak haknya itu lain soal gitu. Karena ada juga yang tidak, saya tidak usah misalnya, tidak apa-apa gitu. Kemudian yang ketiga mu'allaf mu'allaf, betul ya. Jadi kalau dalam berbagai literatur itu ukurannya itu sama sekali bukan tahun, bukan apa, tapi dhaif keimanannya atau qawi gitu. Apakah keimanannya sudah kuat gitu, komitmen ke keislamannya, hampir tidak mungkin dia keluar lagi dari Islam misalnya. Maka itu. Lalu juga yang mu'alaf ini memang membutuhkan, kalau seandainya dia itu tidak dibantu, maka mungkin dia mencari, saya mah pragmatis aja deh, kalau ada yang ngasih sumbangan Indomie suruh masuk suruh keluar dari Islam misalnya, ya saya ikutin. Nah itu yang begitu-begitu itu terutama gitu. Tujuannya itu supaya jangan sampai keluar. Kalau sudah 20 tahun pun misalnya nih 20 tahun tapi dia masih fakir, kemudian juga keimanannya itu masih labil, harus dideketin, salah satunya itu dengan disantunin dengan zakat. Di eman-eman itu mu'alaf itu dari kata ulf itu kan kasih sayang kan, di eman-eman lah mungkin ya. Apa yang di eman-eman? Qulubuhum, hatinya, dibangun simpatinya barangkali gitu ya, gitu. Patokannya itu qulub, hatinya. Kalau pun baru setahun, ya, ada dalam tradisi Islam kita membacakan yang baru masuk Islam, saya lupa Sayyidina Umar kalau nggak salah ya. Jadi itu kira-kira dikasih nggak usah, yang itu mah imannya udah kuat ya, walaupun baru masuk Islam itu tidak perlu di awal-awal Islam. Saya kira begitu. Ya, makasih. Mangga. Supaya tidak salah kaprah di masyarakat. Kalau misalnya yang mendapatkan zakat ini adalah para imam misalnya seperti itu, apakah itu juga bisa dimasukkan kategori amil? Misalnya dia imam tetap gitu di masjid atau di musola. Kalau dia imam tapi tidak mengelola zakat, dia tidak berhak mendapatkan sebagai. Jadi bukan jabatan imamnya, bukan. Yang mendapatkan bagian dari zakat itu bukan karena status imamnya. Kalau imamnya, misalnya saya jadi imam masjid, tapi saya tidak ikut mengurus mengambil zakat, menghitung zakat, mendistribusikan zakat, saya bukan amil. Berarti saya tidak berhak mendapatkan. Ya, hati-hati.
Jangan sampai karena merasa imam lalu loh saya kok nggak dikasih misalnya gitu. Jangan sampai. Karena kan kalau masjid yang besar bisa jadi kan besar ya uangnya itu lumayan kan, dapat sekian persen mungkin ya lumayan juga. Tapi ya saya kira kalau seorang imam, seorang ini enggak lah gitu ya. Tapi kita perlu tahu secara teori ya, tidak mendapatkan kalau bukan amil. Patokannya adalah amil. Ya. Baik, terima kasih Prof. Ya, sami-sami. Nah, suaranya kurang terdengar katanya. Iya, ini lagi mati lampu, mohon maaf nih para jemaah. Mungkin di chat aja ditulis Ustadz Suma tulis aja di pesan sedang mati lampu. Mungkin durasinya agak lama ya. Biasanya kan Iya nih. naik lagi. Cancel kita itu lebih garing cepat masuk. Dia lagi sama NE. Ini nyambung tetap ke Zoom-nya. Dari saya gitu. Para jemaah, mohon maaf nih di studio sedang mati lampu. Jadi kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau hal-hal lain, silahkan mungkin bisa saya dengar. Mungkin tidak terdengar juga ke sana. Baru sekarang ini nih ngasuh terus mati lampu nih. Biasanya Dari suara Kiai. Hah? Handphone Kiai. Kenapa suaranya? Dia pernah pakai Zoom. Ya mohon maaf para jemaah, ini di studio sedang mati lampu. Kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau diskusi, dipersilahkan. Kalau memang kendala ya tidak apa-apa, kita kebetulan sudah selesai babnya. Ada lagi mungkin kalau dari mahasiswa bagaimana? Ada yang ditanyakan? Tidak harus pertanyaan, mungkin tambahan atau pengalaman. Bisa gini. Yang mungkin juga bisa kita tambahkan ya penjelasan tentang Atau ini Pak, Ya. saya ada yang agak ini. silakan. Kan kalau saya mudah-mudahan salah memahaminya. Kalau zakat fitrah itu zakat yang sifatnya konsumtif. Kalau zakat mal itu saya memahaminya zakat yang produktif. Sehingga saya selama ini memahaminya ya, zakat fitrah itu ya harus kita serahkan sepenuhnya. Bahkan sehari sebelum Id pun sudah kita distribusikan kan, dengan berbagai macam kendalanya lah gitu. Tapi kalau zakat mal itu tidak kita serahkan pada saat kita habiskan lah. Tapi justru itu kita jadikan zakat yang sifatnya produktif, misalnya untuk kebutuhan pengembangan bantuan usaha, beasiswa pendidikan dan sebagainya. Gimana? Ya, betul. Jadi tadi juga saya ingin menjelaskan bahwa zakat fitrah, ada zakat mal. Pertama, kalau zakat fitrah itu hanya di bulan suci Ramadan dan Syawal kan, masuk Syawal. Sementara kalau zakat mal itu sebetulnya tidak terkait harus di bulan suci Ramadan. Tetapi yang penting haul. Haul itu haul bulan Hijriah kan. Jadi kalau misalnya pertama memiliki hartanya di bulan Muharram, misalnya 1444, maka di bulan Muharram 1445 itu sudah haul dan nisab juga sudah nisab, maka di situ dikeluarkan. Lalu yang tadi juga pengeluarannya, tadi ada penjelasan dari Syekh Nawawi juga yang namanya zakat fitrah itu zakatu fitri Ramadan.
kaitannya dengan syawal juga. Jadi memang didistribusikannya itu untuk supaya ini substansinya ya, supaya orang yang membutuhkan itu ketika berlebaran itu bisa bahagia. Jadi memang harus saat itu juga, jangan ditumpuk. Jangan ditumpuk berasnya di desa, di kecamatan misalnya, didistribusikan seperlunya saja, tidak begitu. Jadi nah sementara zakat mal mungkin bisa boleh juga dibilang jadi tidak konsumtif begitu ya. Jadi menjadi semacam modal supaya ya syukur-syukur kan dia berubah dari mustahik menjadi muzaki kalau seandainya bisa produktif dengan itu. Ya, gimana ini? Apakah kita tutup aja ya? Baik, ini para jemaah sekalian, karena ini juga live di Zoom dan kebetulan mati lampu di studio Alhamidiyah dan saya tidak bisa membaca tanpa cahaya. Kebetulan babnya juga sudah selesai. Qadarullah, saya kira ini memang kehendak Allah. Yang bab puasanya itu nanti kita bahas di hari Kamis yang akan datang. Terakhir ya insya Allah sebelum Lebaran berarti ya. Mudah-mudahan sebelum Idul Fitri kita bahas yang bab puasanya. Meskipun kita sudah sering dengar. Saya sendiri di channel saya di Ngariksa itu sejak hari pertama saya hadir membacakan satu kitab Qasidah fi Shaum di Ngariksa TV di YouTube ya. Itu karangan Kiai Soleh Sani dari pesantren Komarudin di Bungah di Gresik. Beliau menulis karya tapi dalam nazom gitu, bahar rojaz ya, seperti alfiah bahar. Nah saya bacakan dan ini hari ini sore ini khataman sebetulnya qasidahnya itu hari ke-10 sudah khatam. Setiap jam 5 sore ada di Hayang. Nah itu juga tentang puasanya. Jadi banyak yang bisa kita dapatkan informasinya. Nah dari kitab Sulam Taufik ini mungkin insya Allah Kamis yang akan datang. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin wa laisa narju siwak fadrik ilahi dara qabla al-fana wal halak ya ummu dunya wa din. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya farrij 'alal muslimin wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana ya dhal 'ula wal ghina wa ya qawi ya matin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih. Insyaallah mudah-mudahan kita lanjutkan lagi ya pada kesempatan Kamis yang akan datang.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.